فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya belum pernah ngeliat akte lahirnya, Pak. Tapi saya dapat informasi dalam tafsir At-Tabari. Ya. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama kitab tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Ibnu Jarir At-Tabari itu juga ulama mazhab. Tapi mazhabnya tidak selanggeng imam yang 4. Ibnu Jarir At-Tabari, ya, dia jauh lebih senior, jauh sekali daripada Ibnu Katsir. Ya, jauh sekali. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari salah satu mufassir yang mutaqaddimin, yang awal-awal. Di dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan Quran surat Al-Ankabut, surat ke-29 di ayat ke-14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina 'ama fa akhadhahumut tufan, yang artinya, dan sungguh kami telah utus Nuh di tengah kaumnya, falabitha fihim, maka Nuh membersamai kaumnya alfasanatin 1000 tahun, illa khamsina ama, dikurangi 50 tahun. Fa akhadhahumut tufan, kemudian penduduk atau kaumnya Nabi Nuh ditimpa musibah dan malapetaka atau bencana dari Allah dan azab darinya berupa at-tufan, angin topan yang kencang disertai dengan hujan yang turun tidak berhenti, disertai permukaan tanah mengeluarkan air. Dalam surat Al-Qamar itu ilustrasinya ada. Dari atas ada, dari bawah ada. Sehingga para mufassirin umumnya mereka berkata, tidak pernah ada banjir sehebat saat itu, sebelum dan sesudahnya, kecuali nanti hari kiamat. Dan semua permukaan tanah bumi saat itu tertutup oleh air. Begitu hebatnya, Pak. Kenapa? Menjadi wajar ketika dalam surat Hud itu diceritakan berulang-ulang. Ya, dalam surat Hud itu ada kisahnya perpisahan Nabi Nuh dengan putranya Kan'an. Ya. Saat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Keduanya dipisahkan oleh ombak sebesar gunung. Dan putranya saat itu berkata ketika, ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Ayo putraku, naik ke atas perahu yang dibuat oleh ayahmu sendiri, jangan bersama orang-orang kafir. Apa jawaban putranya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Saat itu dia sudah di bukit, di anak-anak gunung, tapi air semakin meluap, dan ia berkata, kalau gitu wahai ayah, aku akan berlindung ke puncak gunung. Apa kata Allah? Wahala bainahumal mauj fakana minal mughraqin. Tiba-tiba datang ombak sebesar gunung itu dan memisahkan keduanya, sehingga gunung pun tertutup dengan air. Makanya wajar para mufassirin berkata seperti itu. Nah, Imam Ibnu Jarir At-Tabari berkata, ingat, ini bukan kata saya hanya menukilkan. Ya, dan saya bisa berikan nanti bukti otentiknya dalam kitab tersebut jika Bapak mau. Ya, At-Tabari berkata, yang dimaksud dengan 950 tahun itu bukan umur beliau, tapi masa bakti beliau menjadi nabi. Masa bakti, Pak. Bayangkan. Saya dakwah di sini Masjid Ar-Ridho baru Ramadan kemarin kan. Baru 2 bulan ya, Pak. 3 bulan. Udah ada yang bosan kayak sama saya.
Ya, 950 tahun. Coba bayangin. Dan saya ke sini cuma 2 pekan sekali. Nabi Nuh dakwahnya berapa kali? Setiap hari. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku berdakwah kepada kaumku malam dan setiap malam, Pak, siang malam gitu. Mana lebih lelah? Mana lebih capek? Nabi Nuh jelas. Ya. Maka beliau disebut dengan ulul azminar rusul. Nah itu. Nah kata Imam At-Tabari, sebelum terjadinya banjir terbesar itu, Nabi Nuh itu sudah hidup 350 tahun. Bukan kata saya, kata Imam At-Tabari. Dan sampai sekarang saya belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencek and recheck kesahihan pendapat beliau. Tapi saya selalu berhusnuzon kepada para ulama salafus saleh. Karena itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya. Karena beliau generasi emas, sahabat tabi'in dan tabi'in. Ya kita siapa mau menyalahkan beliau? Maka saya berhusnuzon. Ya. Kata beliau lagi, setelah itu beliau berdakwah 950 tahun. 350 tambah 950. Banjir itu usai, Nabi Nuh berdakwah lagi. Dan tauhid sudah meluas, kesyirikan hilang dengan bencana tersebut. Nah, setelah itu Nabi dakwah lagi 350 tahun lagi hidupnya. 350 tambah 350 700. 700 tambah 950 1650 tahun. Itu kata Imam At-Tabari. Bukan kata saya, ya. Dan menjadi wajar ketika Rasulullah SAW menjelaskan memang tentang umat-umat terdahulu umurnya panjang, ya. Kemudian juga tubuh dan fisiknya besar. Nabi Adam saja 60 hasta. Dikonversikan dengan meter sekarang kurang lebih 37 meter. Tingginya itu, Pak. Makanya jangan kemakan kurofat ya, Pak ya. Kalau nanti ke Arab Saudi ngelihat ada sepedanya Nabi Adam katanya. Benar nggak? Ada nggak yang pernah dengar tuh? Sepeda gede itu katanya punya Nabi Adam. Padahal kalau dilihat dicek mereknya Hyundai. Korea punya, Pak. Wallahu a'lamu bissawab.